Kita tidak perlu hal-hal luar biasa untuk mengalahkan iblis. Yang dibutuhkan justru hal-hal biasa dalam iman Katolik. Romo Vincent Lampert menjelaskan, menurut saya, cara paling umum iblis berinteraksi dengan kita adalah lewat godaan. Itu adalah tahap pertama. Dan di ujung yang paling ekstrim adalah kerasukan setan, saat iblis benar-benar menguasai hidup seseorang. Tapi di antara dua titik itu, ada tahapan-tahapan lainnya. Investasi setan, kehadiran roh jahat di tempat, benda, atau bahkan hewan. Hewan bisa kerasukan. Ingat Injil Markus bab 5, kisah orang yang kerasukan legion. Setelah Yesus mengusir setan itu, roh-roh jahat masuk ke dalam kawanan babi. Taksasi setan, serangan fisik dari iblis. Obsesi setan, serangan mental atau psikologis yang sangat mengganggu. Kerasukan setan, saat iblis mengambil alih tubuh seseorang dan menggunakannya seperti miliknya sendiri. Dia bisa melihat dengan mata orang itu, berbicara dengan mulutnya, mendengar dengan telinganya. Jadi kalau seorang kerasukan, semua tindakan tubuhnya dikendalikan oleh setan, bukan lagi dirinya sendiri. Ada 4 aktivitas biasa iblis yang kita semua alami. Penipuan, kita mulai mempercayai kebohongan iblis. Perpecahan, akibat kebohongan itu, hidup kita jadi terpecah dan rusak. Pengalihan, kita mencari pelarian sesuatu yang kelihatannya bisa membuat kita utuh, tapi malah menyesatkan. Misalnya perilaku adiktif yang sebenarnya membuat kita makin jauh dari kebebasan sejati. Keputusasaan, akhirnya kita putus asa, dan di titik ini kita harus memilih jalan menuju kematian atau menjadi murid Kristus. Kematian yang saya maksud bisa rohani. Banyak orang sekarang menjadi ateis, tapi bisa juga fisik. Kita lihat banyak kasus bunuh diri. Orang kehilangan arah, kehilangan makna hidup, dan menyerah. Dari semua orang yang menghubungi saya, hanya sebagian kecil yang benar-benar kerasukan. Jadi tidak perlu takut berlebihan. Dosa memang bisa menjadi celah bagi iblis untuk menyerang, tapi bukan berarti setiap orang yang berdosa akan kerasukan. Iblis biasa memanfaatkan dosa itu untuk membuat hidup kita hancur, tapi bukan otomatis langsung kerasukan. Lihat saja kisah Adam dan Hawa. Ular itu kerasukan iblis. Iblis menggoda Hawa lewat ular, dan saat Tuhan memanggil Adam, "Di mana kamu?" Tentu Tuhan tahu posisi Adam, tetapi dia ingin lihat apakah Adam mau bertobat. Tapi apa yang terjadi? Adam menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sini. Selalu saling menyalahkan. Saya suka membayangkan bagaimana kalau waktu itu Adam berkata, "Saya berdosa dan saya minta ampun." Mungkin sejarah umat manusia akan sangat berbeda jika orang mau mengakui dosanya sejak awal. Dan betul, inti dari semua ini adalah carilah Yesus, carilah sakramen. Kita tidak perlu hal-hal luar biasa untuk mengalahkan iblis. Yang dibutuhkan justru hal-hal biasa dalam iman Katolik. Ikut Ekaristi, menerima sakramen, berdoa, membaca kitab suci. Kalau kita hidup dalam hal-hal tersebut, iblis sudah kalah.